Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hadi Widana dari program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu dari mata kuliah RLHC, yaitu mengukur tegangan drop yang ada pada rangkaian resistor dan juga kapasitor yang disusun secara seri. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah selesai menggambar rangkaian dari rangkaian RC. Di sini saya menggunakan sumber tegangannya itu 120 volt AC. Kemudian untuk resistornya di sini saya menggunakan 50 ohm, 50 watt. Kemudian kapasitornya itu 20 mikrofarad ya. Di sini untuk yang pertama, di sini saya akan mencari reaktansi dari kapasitornya. Untuk mencarinya, kita memakai rumus yaitu XC sama dengan 1 per 2 dikali Pi dikali frekuensi dikali C kapasitornya. Lalu kita masukkan saja untuk nilai-nilainya. Pi 3,14, frekuensinya 50 Hz, dan kemudian karena ini masih dalam bentuk 20 mikrofarad, kita ubah menjadi farad, yaitu 0,0002 farad. Nah, kemudian kita kalikan saja 0,0628. Untuk hasilnya itu adalah 159 ohm. Nah, baik. Kemudian jika sudah kita mengetahui untuk reaktansi dari kapasitornya, kemudian kita akan mencari impedansinya ya. Untuk mencari impedansi di sini kita akan memakai rumus impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ya nilainya. Akar untuk nilai resistornya itu 50 ohm, 50 kuadrat ditambah XC. Tadi kita mendapatkannya 159 ohm ya. 159 kuadrat sama dengan 50 kuadrat itu hasilnya 2000 akar 2500 ditambah untuk akar 159 yaitu 25.281. Kemudian kita tinggal tambahkan saja. Untuk hasilnya itu 27.781. Untuk hasilnya 61 sama dengan untuk akar dari 27.781 adalah 166,5 ohm. Nah, di sini kita sudah mengetahui untuk nilai impedansinya ya. Untuk selanjutnya kita akan mencari arus. Nah, kita pakai rumus I sama dengan
E per Z atau tegangan sumber dibagi dengan impedansi ya. Sekarang kita tinggal masukkan saja nilainya. Untuk E-nya untuk tegangannya di sini menggunakan 120 volt. 120 dibagi dengan untuk nilai impedansinya 166,5. Untuk hasilnya itu adalah 0,7 ampere. Di sini kita sudah mengetahui untuk nilai arusnya ya. Kemudian kita akan mencari nilai tegangan drop yang ada pada resistor. Nah, untuk mencari tegangan drop di sini kita menggunakan rumus VR sama dengan, kita tinggal kalikan saja arus dikali resistansi. Untuk nilai arusnya di sini kita mendapatkan 0,7 ampere ya. 0,7 dikali untuk tahanannya. Untuk tahanannya itu 50 ohm dikali 50 sama dengan 35 volt ya. Untuk tegangan drop yang ada pada resistor. Nah, kemudian di sini kita akan mencari tegangan drop yang ada pada kapasitor. Untuk mencari tegangan drop yang ada pada kapasitor, kita memakai rumus VC sama dengan arus dikali XC sama dengan, untuk arusnya itu 0,7 dikali XC-nya itu 159. Jadi hasilnya itu adalah 111,3 volt. Nah, untuk tegangan drop yang nantinya ada di kapasitor itu adalah 111,3 volt ya. Lanjut, di sini kita akan mencari daya ya yang ada pada resistor. Untuk mencari daya kita menggunakan rumus PR sama dengan tegangan drop yang ada di resistor dikali dengan arus. Tegangan drop yang ada di resistor itu adalah sebesar 35 volt. 35 volt dikali arusnya itu 0,7 sama dengan, untuk dayanya itu adalah 24,5 watt. Kemudian di sini kita akan mencari daya yang ada pada kapasitor. Untuk mencari dayanya kita memakai rumus PC sama dengan drop yang ada pada kapasitor dikali dengan arus. Tegangan drop yang ada di kapasitor itu adalah 111,3 dikali arusnya itu 0,7. Jadi untuk dayanya adalah 77,91 volt ampere. Nah, karena di kapasitor itu tidak mengkonsumsi daya, makanya PC itu adalah satuannya adalah volt ampere ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan langsung mempraktekannya dan membandingkan hasil dari teori ini dengan dengan prakteknya. Nah, baik, di sini saya sudah selesai untuk merangkai rangkaiannya. Di sini karena saya menggunakan resistor 50 ohm, di sini saya menseri resistor yang 10 ohm ya. Yang
yang nilainya menjadi 50 ohm. Kemudian untuk kapasitornya saya paralel agar mendapatkan nilai 20 mikrofarad ya. Nah, di sini saya menggunakan dua buah kapasitor yang bernilai 10 mikro. Nah, baik, di sini saya akan mengukurnya. Nah, bisa terlihat di sini untuk arusnya itu, untuk arus yang terbaca itu adalah 0,7 ya. Di sini saya menggunakan skala 1 ampere. Nah, di sini saya baca yang paling atas. Nah, di sini ya. Untuk nilai arusnya itu adalah 0,7. Baik, di sini saya akan mengukur tegangan drop dari masing-masing resistor dan juga kapasitornya. Di sini saya akan mulai mengukur tegangan drop yang ada pada kapasitor terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat di sini untuk nilainya itu adalah 111 ya, untuk tegangan drop yang ada pada kapasitor, sudah sesuai dengan yang ada di teori. Nah, bisa terlihat di sini untuk tegangan dropnya itu adalah sekitar 35 volt ya. Nah, sudah sesuai dengan yang ada pada teori. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menggambar gelombang osiloskopnya secara manual ya, untuk dari rangkaian ini. Nah, baik, di sini saya sudah selesai untuk menggambar gelombangnya. Sebelum saya menjelaskan gelombangnya, di sini saya akan menjelaskan kita harus mencari tan theta terlebih dahulu. Untuk mencari tan theta yaitu adalah XC dibagi R. Nah, XC itu yang tadi adalah 159 dan R itu adalah 50. Kita bagi mendapatkan 3,18. Nah, untuk theta adalah 70 derajat. Untuk gelombang dari tegangan sumbernya adalah E, itu adalah mulai dari 0, kemudian puncak itu adalah 90 derajat dan kembali ke 0 di 180 derajat. Nah, begitu pula seterusnya. Kemudian di sini untuk VR-nya karena tadi sudutnya adalah 70 derajat, bisa kita lihat di sini E dan I adalah beda fase sama dengan theta. Nah, untuk theta itu adalah 70 derajat ya. Maka VR-nya mulainya dari 70 derajat ya, yaitu di sini. Kemudian kalau untuk ke puncak 70 ditambah dengan 90 derajat, maka untuk titik puncaknya itu adalah 160 derajat. Kemudian dari titik puncak kembali ke 0, 160 derajat ditambah 90 derajat yaitu adalah 150 derajat ya untuk titik nolnya. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk I dan juga VR-nya adalah sepase, maka untuk gelombang itu sama. Kemudian untuk VR dan juga VC adalah beda 90 derajat atau mendahului dari VR-nya. Maka saat di arusnya itu berada di 0, VC-nya itu berada di puncak. Nah, maka saat VC akan ke 0, maka 70 ditambah dengan 90 adalah titik 0-nya itu ada di 160 derajat. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, untuk titik awal dari arusnya ini adalah kita mencari dengan
70 dikurang 90 derajat, maka hasilnya adalah min 20 derajat. Nah, kira-kira untuk min 20 derajat ada di sini. Kita bisa gambarkan. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, untuk VR-nya juga sama. Ya, untuk VR-nya juga sama. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi.